Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Selamat merayakan Natal Yesus Kristus. Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita, sebab Dia adalah Sang Immanuel, Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Mari kita mendalami kebenaran kitab suci yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersuka cita saat ini boleh memperingati peristiwa kelahiran Yesus Kristus di kandang Bethlehem. Kami mau belajar dari kitab suci-Mu, tuntun kami semua dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca bersama Lukas pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kali ini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Saudara, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ini bukan berita baru, ini berita yang sudah lama dikumandangkan oleh malaikat Gabriel pada abad pertama Masehi. Bayangkan saudara sekalian, sangat lama rentang waktu antara kita dengan peristiwa di mana malaikat Gabriel membawa berita ini, itu sangat jauh. Nah, pernahkah Anda membaca temuan dokumen berusia ribuan tahun? Dokumen itu pasti dipelihara, dokumen itu pasti dijaga dengan baik dan ditempatkan di tempat istimewa, yaitu museum. Dokumen berisi berita hari ini telah lahir bagimu juru selamat, tak butuh bangunan museum untuk menyimpannya. Cukup disimpan di museum hatimu. Jaga dan pelihara pesannya, bukan kertasnya. Hidupkan terus pesan itu bahwa juru selamat telah lahir. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ini pesan malaikat Gabriel, makhluk surgawi utusan Allah. Ini berarti ini adalah dokumen suci, berasal dari surga yang dibawa oleh malaikat Gabriel. Dan diperuntukkan bagi manusia, diperuntukkan bagi saudara dan saya. Diperuntukkan bagi kita semua. Ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan Allah berkenan menjumpai kita, menyampaikan pesan ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Pesan yang diperuntukkan bagi kita. Bagaimanakah sikap kita menyikapi, menyambut pesan ini? Mestikah kita bermasa bodoh dan mengabaikannya? Alangkah bodohnya kita jika tidak menaruh perhatian pada dokumen ini, pada berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ini. Sebab ini adalah pesan dari Allah. Sekali lagi saya tandaskan, ini adalah pesan dari Allah. Diperuntukkan bagimu, diperuntukkan bagi kita semua. Terimalah dan laksanakan pesan Allah ini, bahwa Yesus Kristus telah lahir dan Dia adalah juru selamat. Sebelum Dia lahir dan di saat Dia lahir, ini telah ditegaskan kepada kita semua. Nah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Pesan ini jelas, juru selamat telah lahir. Juru selamat telah lahir. Juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah penyelamat kita. Kita diselamatkan olehnya. Kita diselamatkan oleh Yesus, bukan oleh upaya manusia. Bukan oleh amal kita diselamatkan. Bukan oleh perbuatan baik kita. Bukan oleh kesalehan kita. Yesus Kristuslah penyelamat kita. Dan itulah sebabnya Alkitab berkali-kali mencatat kita harus beriman kepada Yesus Kristus, sebab Dialah penyelamat kita.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Pahamilah dengan benar pesan Allah ini. Ada manusia mencari keselamatan di gunung-gunung yang tinggi, di bawah pohon besar, di tepian sungai yang deras. Di sana mereka mempersembahkan sesuatu untuk beroleh keselamatan. Ini adalah perbuatan yang keliru dan sesat. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya penting bagi kita beriman kepadanya. Sebab dialah penyelamat. Hanya dialah yang dapat memberikan keselamatan kepada manusia untuk mewarisi surga yang kekal itu. Ada manusia mencari keselamatan dengan kesalehannya. Apakah ada di antara kita yang punya pemahaman yang seperti itu? Beribadah, berdoa, supaya selamat. Menghabiskan banyak waktu dalam ibadah dan berkorban banyak dengan harapan beroleh keselamatan. Ini sebuah pemahaman yang keliru dan sesat. Allah kita tidak bisa disogok dengan kesalehanmu. Ingat, engkau tersesat jika berharap keselamatan melalui kesalehanmu beribadah. Engkau diselamatkan oleh imanmu kepada Yesus Kristus, bukan oleh ibadahmu. Beribadah bukan supaya selamat, tetapi ungkapan syukur atas keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dr. Lukas, sahabat Paulus, telah memberitahu kita tentang hal ini sejak tahun 80 Masehi ketika dia menulis kitab Injil ini. Jemaat mula-mula yang membaca kitab Injil ini telah memelihara dan menghidupi pesan Tuhan Allah ini. Yesus Kristuslah juru selamat. Demi keyakinan iman ini, jemaat mula-mula tidak takut mati, sebab mereka tahu Yesus Kristuslah juru selamat bagi mereka. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus, mati bagi mereka adalah keuntungan. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita tiba pada penghayatan iman yang sedemikian ini? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Bersukacitalah menyambut berita ini. Rayakanlah Natal dengan penuh sukacita, sebab kita yang berdosa dipedulikan oleh Allah. Kita yang berdosa dikunjungi oleh Allah. Kita yang berdosa beroleh rahmat dan belas kasihan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Marilah kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan Yesus berpesan dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bersekutulah terus dengan Tuhan, terhubunglah terus dengan Tuhan, selalu senantiasa. Sebab hanya di dalam dialah kita beroleh keselamatan. Yesus Kristus telah lahir di pelungan Bethlehem. Di hari Natal ini, pada hari ini, biarlah dia lahir di hati kita. Biarlah dia memerintah dalam hati kita, sehingga hatiku adalah Kristus, bukan lagi hatiku adalah rajaku. Selamat menghayati dan merayakan Natal Yesus Kristus. Hari ini, biarkan dia lahir di palungan hatimu, lahir di dalam palungan keluargamu. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Audio Jungle.